bagian atasnya. Oh iya. Kamu agentinnya halus banget. Ini repot banget sih, kayak excited banget. Ya, miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5. Saya Zikar Fatih Alfasa. Saya Alivia Mardatila Putri. Saya Asya Fadila Sofyan. Saya Siti Fazria Kurnia. Saya Naisila Wahyudi. Saya Suraiman Abadi. Saya Tama Marisa Putra. Saya Hadan Nezar Alolis. Saya Sidaltina Rizky. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempresentasikan pemaparan hukum Pascal pada mesin hidrolik yang telah kami buat. Di tengah-tengah kami sudah ada mesin yang telah kami buat. Langsung saja kita presentasikan satu persatu. Saat menekan piston kecil, tekanan tersebut akan diteruskan oleh cairan atau disebut air melalui selang menuju ke segala arah, termasuk ke permukaan piston besar. Akibatnya, piston besar akan bergerak naik dan mengangkat beban mobil mainan. Secara visual akan terlihat piston kecil turun dan piston besar naik sebagai respon langsung dari perpindahan fluida. Pengaruh pada gaya di sistem ini sangat bergantung pada luas permukaan piston. Terdapat hubungan yang berbanding lurus antara gaya dan luas penampang. Karena tekanan yang mengalir di dalam selang nilainya sama, maka piston dengan luas penampang yang lebih besar akan menerima total gaya yang lebih besar pula. Dengan kata lain, perbandingan gaya yang dihasilkan F1 per F2 akan selalu setara dengan perbandingan luas penampang kedua piston A1 per A2. Sesuai perbandingan gaya pada sistem hidrolik sangat bergantungan dan berbandingan lurus dengan perbandingan luas penampang pistonnya. Dalam fisika, ini adalah prinsip dasar keuntungan mekanis secara matematis karena tekanan atau P di seluruh cairan adalah sama. Maka berlaku hubungan F1 banding A1 sama dengan F2 banding A2. Artinya, pertama, jika luas penampang piston besar A2 adalah 5 kali lipat dari piston A kecil A1, dan yang kedua, maka gaya yang dihasilkan pada piston besar F2 juga akan menjadi 5 kali lipat dari gaya yang kamu berikan pada piston kecil F1. Pertanyaan diskusi. Jawabannya, cairan digunakan dalam sistem hidrolik karena sulit dikompresi daripada gas, sehingga lebih baik dalam mentransmisikan gaya. Cairan hidrolik merupakan media untuk mentransfer daya karena tidak dapat dikompresi. Oleh karena itu, dalam bejana tertutup seperti sistem pompa, ketika gaya diterapkan pada satu titik pada cairan, cairan tersebut dengan cepat bergerak dan mentransmisikan gaya tersebut ke titik lain. Yang kedua, ada yang pertama alat A, pompa hidrolik. Prinsip kerja di alat ini menggunakan udara yang memiliki tekanan tinggi lalu dimasukkan ke dalam salah satu dari keran di alat tersebut. Yang kedua, ada alat suntik. Ketika pelanggar ditekan, tekanan yang diterapkan pada cairan di dalam dabung diteruskan ke ujung jarum, memungkinkan cairan keluar dengan tekanan yang sama. Yang ketiga, ada pemadat sampah. Mesin pemadat sampah memanfaatkan hukum Pascal untuk memadatkan sampah dengan gaya yang besar. Tekanan yang diterapkan pada fluida di dalam mesin diteruskan ke piston besar yang akan menekan sampah untuk mengurangi volumenya. Yang ketiga yaitu dongkrak hidrolik, dapat mengangkat beban berat dengan sedikit usaha karena tekanan fluida menyebar ke seluruh bagian dan menghasilkan gerakan piston yang kemudian mendorong beban untuk diangkat. Gaya kecil pada piston kecil menghasilkan tekanan yang diteruskan ke piston besar, menciptakan gaya angkat besar. Maka dengan luas penompang yang jauh lebih besar pada piston utama, gaya kecil pada piston kecil akan menghasilkan gaya yang bersifat ganda pada piston besar, mampu mengangkat beban berat. Hubungan antara tekanan, gaya, dan luas diberikan oleh P sama dengan F kali A. Satuan SI untuk gaya adalah Newton atau N, atau kilogram meter per second kali 2. Sedangkan satuan SI untuk luas dalam meter persegi kali 2, jadi satuan SI untuk tekanan N kali meter persegi juga dikenal sebagai Pascal atau PA. Luas permukaan tempat gaya bekerja berbanding terbalik dengan tekanan. Semakin kecil luas permukaan, tekanan yang dihasilkan akan semakin besar, dan sebaliknya semakin luas permukaan, tekanan akan berkurang. Kesimpulan praktikum mesin hidrolik.
berdasarkan hasil percobaan pembuatan mesin hidrolik sederhana menggunakan kardus dan piston, suntikan dapat disimpulkan bahwa 1. Berlakunya hukum Pascal. Percobaan ini membuktikan bahwa tekanan yang diberikan pada piston kecil akan diteruskan oleh cairan melalui selang ke piston besar dengan besar yang sama. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum Pascal bahwa tekanan dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah tanpa terkurangnya nilainya. Kedua, efek penggandaan gaya. Terjadi peningkatan gaya angkat pada piston besar karena perbedaan luas penampang. Secara matematis, sesuai persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, maka gaya yang dihasilkan pada piston besar F3 akan berlipat ganda mengikuti perbandingan luas penampangnya terhadap piston kecil. Yang ketiga, efisiensi mekanik. Mesin hidrolik ini memungkinkan beban yang berat, mobil mainan, diangkat dengan gaya tekan yang lebih kecil pada piston input. Namun, peningkatan gaya ini berbanding terbalik dengan jarak tempuh piston kecil harus ditekan lebih dalam untuk menghasilkan pergerakan naik yang sedikit pada piston besar. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Ini sudah ada di tengah-tengah kami mesin yang telah kami buat. Ya, jatuh dia. Jadi tuh mesin ini adalah penerapan dari hukum Pascal. Ini namanya mesin hidrolik. Seperti itu. Jadi dia kalau dari piston kecil ditekan, dia akan menghasilkan gaya di piston besar dan akan mengangkat muatan yang ada di atasnya. Seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.